Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi listrik statis. Sebelum mempelajari listrik statis, kita akan memahami dulu yaitu tentang materi atom. Apa atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda, materi atau zat. Atom itu sendiri mempunyai 3 muatan, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Muatan positif disebut juga dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron, dan muatan netral disebut neutron. Selain mempunyai 3 muatan tersebut, atom juga mempunyai 2 bagian, yaitu kulit atom dan inti atom. Kulit atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan pada kulit-kulit atom terdiri dari elektron. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat bagian-bagian atom, bisa lihat pada gambar seperti ini. Dari bagian-bagian atom tadi kita bisa menyimpulkan bahwa listrik statis adalah kumpulan muatan-muatan listrik yang tidak bergerak atau tidak mengalir. Ini bisa dicontohkan listrik statis yaitu dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Biasa kita lakukan setiap saat, yaitu pada waktu kita mematikan lampu atau mematikan listrik ya. Kalau kita posisinya mematikan lampu atau mematikan listrik, berarti muatan listriknya itu tidak bergerak atau tidak mengalir. Jadi muatannya bukan hilang, tetapi tidak bergerak atau tidak mengalir. Begitu lampu dinyalakan lagi, nanti akan muatan listriknya akan mengalir lagi. Contohnya ya. Lalu contoh lagi yaitu pada penerapan mesin fotokopi ya. Penerapan mesin kopi itu juga memakai listrik statis, memakai prinsip listrik statis ya. Selanjutnya, untuk contoh selanjutnya yaitu yang terjadi di alam ini ya. Contoh secara alami yaitu terjadinya petir ya. Petir itu terjadi karena proses ionisasi. Proses ionisasi itu adalah proses bergeraknya elektron-elektron bebas pada awan-awan ya, awan-awan yang ada di bumi ini. Nah, awan-awan yang ada pergerakan bebas, elektron bebas tadi ini akan saling bergesekan ya. Nah, gesekan-gesekan inilah nanti yang akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Bila awan-awan ini saling bergesekan, akan berkumpul di suatu daerah atau di suatu wilayah, ini akan menyambar-nyambar ya, akan menyambar-nyambar di permukaan bumi. Sambaran-sambaran inilah yang akan disebut dengan petir atau kilatan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu percobaan penerapan listrik statis. Percobaan sederhana ini yaitu dengan menggosok-gosokkan sisir ke rambut kita ya. Nah, sisir tadinya bermuatan netral bisa bermuatan negatif karena dia nanti akan mendapat elektron dari rambut. Sedangkan rambut akan kehilangan elektron sehingga rambut akan bermuatan positif.
Nanti lagi kita akan melakukan percobaan, yaitu menggosok-gosokkan kain sutra pada kaca. Nah, apa yang terjadi? Nanti kaca akan bermuatan apa? Sutranya akan jadi bermuatan apa? Ini bisa kita lihat pada percobaan. Nanti kalian bisa menyimpulkan. Secara teori nanti kaca akan bermuatan positif, sedangkan sutranya akan bermuatan negatif. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang interaksi dua muatan tersebut. Kalau membahas interaksi dua muatan listrik tersebut, ini tidak lepas dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu adalah hukum yang menjelaskan tentang interaksi antara dua muatan H1 dan H2 yang dipisahkan dengan jarak. Yang dipisahkan dengan jarak tertentu yang nanti akan menimbulkan gaya listrik. Gaya listrik ini bisa tolak menolak, bisa nanti akan tarik menarik. Bila mana gaya listrik ini tolak menolak? Bila nanti muatan listriknya sejenis. Bila muatan listriknya tidak sejenis, gaya listriknya akan tarik menarik. Akhirnya ada rumus untuk mencari gaya listrik, yaitu F sama dengan K dikali H1 dikali H2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya listrik, satuannya Newton. H adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Sedangkan R adalah jarak, satuannya adalah meter. Sedangkan K di sini adalah konstanta, sudah ada nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi per kolom kuadrat. Rumus bisa dilihat. Nanti penerapan rumus bisa kita terapkan pada waktu pembahasan soal-soal tentang listrik statis. Ya, demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.